Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Faris Kalfatan dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Ini saya akan menjelaskan mengenai eh, tugas program yang saya buat, yaitu campuran adukan semen atau kalkulator adukan semen. Nah, di sini sebelumnya saya karena membutuhkan perhitungan, maka saya membutuhkan import math dulu. Kemudian saya mendefine apa aja tipe adukannya. Nah, di sini nanti tipe adukannya berupa list, yaitu beton, plaster, ASEAN, dan pasang keramik, yang mana nanti user bisa memilih mau menghitung adukan yang mana, plesteran atau pasangan keramik atau lainnya. Kemudian saya mendefine tipe bahan. Jadi bahan yang digunakan untuk beton ini atau komposisinya itu berupa semen, pasir, dan juga batu. Di sini saya buat list juga. Kemudian saya juga membuat dictionary, mendefine dictionary di sini berupa case-nya semen dan juga value-nya berapa komposisinya. Jadi di sini case-nya ada semen, pasir, batu. Kalau misalnya di sini adukan beton berarti komposisinya 1, 2, 3. Begitu juga saya buat untuk plesteran, ASEAN, dan juga keramik. Eh, di sini untuk memudahkan nanti saat pemanggilannya. Kemudian ini adalah ini adalah function utamanya atau mainnya. Jadi di sini saya mendefine main functionnya. Kemudian di sini ada while. Jadi while itu untuk perulangan. Jadi nanti digunakan untuk apakah program tersebut mau diulang lagi atau mau dikembalikan lagi, dijalankan lagi gitu. Jadi di sini while tanpa syarat, jadi berupa true, maka pasti akan berjalan. Titik dua, print. Jadi sini akan mengeprint ketika di run akan mengeprint eh, judulnya yaitu kalkulator komposisi adukan semen. Kemudian print juga pertanyaannya. Nah, di sini saya untuk mengeprint eh, apa aja tipe-tipe adukannya itu saya menggunakan for, perulangan for. Jadi for adukan in tipe adukan, list tadi tipe adukan ini, maka akan mengeprint adukan yaitu value di dalam list ini. Jadi akan di print berupa baris per baris nanti. Maksud saya tipe adukan ini beton, plesteran, ASEAN, dan pasang keramik. Jadi nanti akan di print secara baris per baris. Kemudian saya di sini mendefine untuk input yaitu target adukan, yaitu user nanti memilih adukan apa dari keempat tadi pilihan. Maka ketika di input nanti masuk di target adukan. Saya di sini juga mendefine basa-basi one, yaitu untuk basa-basi saja setelah user eh, menginput. Jadi di sini ketika misal user menginput dia pengen eh, mengukur bagaimana adukan komposisi adukan beton misal. Maka di sini oke bos, kita akan menghitung komposisi adukan beton yaitu jadi di sini beton tulisannya karena menggunakan format target underscore adukan yaitu pilihan input dari user tersebut. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan define fungsi atau function hitung komposisi. Jadi saya di sini menggunakan fungsi dalam fungsi main ini karena fungsi hitung komposisi ini akan digunakan berkali-kali. Jadi ketika if untuk ini nih, if untuk beton, plesteran itu kan akan digunakan berkali-kali. Jadi saya agar mudah, jadi tinggal dipanggil saja. Jadi saya buat fungsi hitung komposisi. Nah, hitung komposisinya ini tadi print untuk bla bla bla. Kemudian nanti meminta user untuk menginput panjang dan lebar bidang yang akan dibeton misalnya. Jadi untuk mengetahui komposisinya itu kita perlu mengetahui luasnya. Jadi user nanti menginput panjang dan lebar bidang yang ingin dibeton atau diplester. Nanti kita menghitung di sini ada proses luas bidangnya, jadi P kali L. Kemudian untuk kebutuhan adukannya yaitu luas bidang dikali 10. Jadi dari referensi yang saya dapatkan bahwa untuk kebutuhan adukan, jadi misal luas bidangnya 10, maka eh, butuh adukannya itu total adukannya itu dikalikan 10. Jadi perlu 100 kilogram berupa campuran dari semen, pasir, dan juga batu untuk memenuhi luas bidang berupa 10 meter. Jadi di sini makanya dikalikan 10. Jadi ini berupa total adukannya, total campuran adukannya. Nah, sini saya juga mendefine dan juga ada proses juga eh, berupa bagaimana sih komposisi untuk semennya. Jadi karena tadi saya menggunakan define-nya menggunakan dictionary, di sini ada case dan value.
Jadi nanti di sini saya tinggal mengambil aja komposisi adukan dot get mengambil value dari berupa case-nya apa, semen. Jadi saya bisa lebih spesifik lah di sini. Kemudian dibagi dengan sum dari komposisi edikan-nya. Jadi berupa jumlah dari values dictionary-nya tadi. Jadi di sini untuk komposisi adukan get semen misal. Jadi kita pengen tahu nih jumlah semennya itu berapa. Jadi kita mengambil value dari komposisi untuk misal untuk beton itu semennya 1. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah dari komposisinya tersebut. 1, 2, 3 berarti kan jumlahnya 6. Jadi 1/6. Kemudian dikalikan dengan kebutuhan adukannya. Tadi kebutuhan adukan kan udah kita dapat dari proses ini. Jadi dikalikan, maka kita akan mendapatkan berapa jumlah dari semennya, pasirnya, berapa batunya, berapa kilogram masing-masing gitu. Nah, kemudian untuk memudahkan juga, saya di sini mendefine jumlah komposisi berupa list dari jumlah semen, jumlah pasir, dan jumlah batu. Di sini saya untuk memudahkan ketika nanti pemanggilan. Jadi berupa list, jadi saya tinggal memanggilnya nanti. Nah, kemudian setelah prosesnya selesai, maka di sini akan ngeprint komposisi komposisi adukan ini nanti akan sesuai dengan target adukannya karena menggunakan format. Jadi misal target tadi user memilih untuk beton, jadi target adukannya akan beton. Maka di sini akan komposisi adukan beton untuk luas bidang sebesar di sini juga untuk luasannya. Jadi luas bidang ini menggunakan format luas bidangnya ya ini tadi kan perhitungan ini. Jadi akan muncul di sini dengan luas bidang sebesar misal 25 meter persegi adalah nah untuk menampilkan untuk ngeprint dari tipe bahan dan jumlah komposisinya itu saya menggunakan for perulangan. Jadi kan tadi saya sudah ada list berupa tipe bahan. Di atas tadi nih, tipe bahannya semen, pasir, batu. Kemudian saya juga ada jumlah komposisinya. Ini tadi list yang baru tadi. Nah, maka for bahan dari tipe bahan nanti di print satu persatu di sini menggunakan format juga. Jadi bahan dipanggil perulangan. Jadi bahan semen titik 2 berapa? Karena dari sini ada list jumlah komposisinya tadi kan. Nah, di sini saya menggunakan zip karena di sini saya perulangannya menggunakan 2 list, bukan 1 list. Jadi bahan ini untuk tipe bahan, komposisi untuk jumlah komposisi. Nah, itu untuk ini tadi kan function hitung komposisi. Nah, dari main functionnya sendiri itu bakal dilanjutkan dari sini if. Jadi decision-nya. Jadi kalau misal user tadi target adukannya dia mengisi beton, maka kita akan ngeprint basa-basi. Oke, basa-basi one itu untuk semua kan. Kemudian nanti di sini saya mendefine dulu komposisi adukan itu sama dengan komposisi adukan beton karena berupa beton. Jadi di sini kan tadi fungsi hitung komposisinya ini berupa umum. Jadi komposisi adukan. Maka ketika if-nya itu berupa beton, maka saya perlu mendefine komposisinya itu untuk khusus untuk beton, yaitu ini yang tadi di awal. Karena tiap eh, target adukan bakal beda. Makanya sini saya harus mendefine dulu komposisi adukannya di sini. Kalau kondisi ini berarti dia komposisi adukan untuk beton. Makanya user tadi menginput target adukannya beton. Nah, baru kemudian saya bisa memanggil fungsi hitung komposisi tadi, yaitu ini. Nanti user sesuai dengan proses tadi ini, masukkan PL, dapat luas bidang kebutuhan N, dan nanti dapat untuk komposisi bahannya. Begitu juga untuk Elif yang plesteran, ASEAN, dan juga pasang keramik. Jadi di sini komposisi adukannya itu di-define untuk khusus untuk komposisi plesteran, untuk ASEAN, dan ini untuk keramik gitu. Jadi sini fungsinya cukup mudah, tinggal memanggil saja. Cuman yang diubah ini harus mendefine komposisi adukannya sesuai dengan target adukannya. Jadi harus sesuai dengan komposisinya. Nah, di sini saya menggunakan else-nya berupa print input error, pastikan tulisan dan huruf kapital benar. Nah, jadi karena inputnya tadi berupa huruf, yaitu beton, plesteran, ASEAN, dan pasangan keramik, maka mungkin saja terjadi error kan. Misal usernya menginput berupa A, maka nanti akan mengeprint input error. Kemudian continue. Jadi continue ini adalah sinteks untuk berhenti pada
execute-nya bakal berhenti di sini, dan dia akan mengulang dari awal tadi, while-nya. Bakal mengulang dari while awal. Jadi ketika user menginput, oh itu tidak sesuai, jadi input error, nanti dia akan mengulang dari awal lagi programnya. Jadi otomatis, gitu. Nah, kemudian kalau misal inputnya pasangan keramik, jadi kan mengeksekut kode ini. Nah, kemudian bakal dilanjutkan ke ini, ulang lagi. Di sini saya meminta input dari user lagi, mau hitung lagi atau tidak, gitu kan. Nah, jawabannya ya atau tidak. Di sini saya ulang lagi ini, define yang baru ini bakal if jika ulang lagi itu tidak sama dengan ya, maka nanti akan mengeprint oke, selesai, dan break. Jadi break ini adalah sinteks untuk perulangan tadi while itu udah selesai sampai di sini aja, udah kelar gitu. Nah, jadi eh, kalau misal berupa ya, berarti kan tidak sesuai dengan if ini, maka dia akan mengulang lagi tuh dari awal. Ya, kita ketik ya, berarti dia akan terus-menerus while-nya akan lanjut terus while-nya. Jadi dia akan mulai dari awal lagi ketika kita pengen untuk melanjut apa, mau hitung lagi gitu. Kalau tidak atau error lainnya dia bakal berhenti. Nah, karena tadi main function, jadi utamanya ini saya berupa function, maka di sini saya perlu memanggil main-nya. Itu. Jadi mungkin langsung kita coba aja ya untuk di run di sini. F5 saya run. Nah, di sini akan munculkan judul kalkulator komposisi adukan semen. Mau membuat adukan semen apa? Nah, di sini user tinggal menginput mau apa, misal beton. Bentar. Oke bos, bla bla bla. Kita akan menghitung komposisi adukan beton. Untuk mengetahui komposisi beton, kita perlu luas bidang yang di beton. Nah, berapa panjangnya? Bisa 5. Lebarnya juga 5. Nah, maka di sini akan langsung proses, langsung output. Jadi komposisi beton, karena kita tadi pilih beton, untuk luas bidang sebesar 25 meter, jadi perhitungan luas bidang tadi adalah, nah ini, dari dictionary-nya tadi kan kita get, eh, nah ini, dari komposisi tipe bahannya tadi, print, semen butuh berapa kilogram, pasir berapa kilogram, batu berapa kilogram. Nah, kemudian kan karena kita execute dari beton ini, maka kode yang selanjutnya dilakukan adalah ini, ulang lagi input, mau hitung lagi atau tidak, gitu. Misal user ya, maka tidak sesuai dengan if-nya, maka programnya akan mengulang terus while-nya, karena while true terus sesuai ya. Nah, maka programnya akan mengulang lagi. Misal kita plesteran, berapa panjangnya? 6. 6. Nah, sini luasnya sekian, berarti yang dibutuhkan sekian kilogram. Nah, misal kita tidak mau, udah selesai gitu misal. Ya udah kita tinggal tidak. Nah, maka ini kan tidak sesuai sesuai dengan ini. Jika ulang lagi tidak sama dengan ya, ya kita inputnya tidak, maka dia akan mungkin oke selesai dan program break langsung selesai. Keluar dari loop karena loopnya tadi kan berupa true. Nah, sini kan tidak ada true-nya. Booleannya berupa false. Jadi dia akan selesai. Nah, kemudian gimana kalau yang tadi else-nya ini? Misal kita run lagi ya. Nah, misal di sini usernya salah input, misal A gitu, bukan berupa tulisan nama adukannya gitu, A. Nah, maka di sini akan muncul input error, pastikan bla bla bla. Nah, maka karena di sini ada continue, yang artinya bahwa while tadi itu akan stop execute di situ, dan akan mulai lagi dari awal, while-nya di sini. Nah, maka nanti programnya akan mulai lagi dari awal. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.